Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 327. Karena Rina Noura terlalu cantik, meskipun wajah dia polos tanpa dandanan hari ini, tetapi dibandingkan dengan saat mengenakan rok panjang, dia tampil lebih menawan. Terutama ditambah dengan adanya tahi lalat merah muda di alisnya, menjadikan keseluruhan dirinya seakan tampak seperti wanita dalam lukisan. Juga tampak seperti sosok Ibu Kartini yang mengenakan baju adat dan merupakan pejuang emansipasi wanita, memberikan kesan sosok yang menawan seperti Dewi. Semua pandangan mata, menatap ke Rina dengan tatapan terpukau, benar-benar terpesona olehnya. Ketika mereka tersadar kembali, mereka mengarahkan pandangannya pada sosok yang datang bersama dengan Rina, dengan pandangan penuh simpati kepada Fernando kemudian samar-samar menggelengkan kepalanya. Mereka merasa bahwa pemuda itu tidak sepadan dengan gadis di sebelahnya. Wanita cantik yang dirusak oleh pria buruk rupa. Rina secara alami juga merasakan tatapan dari semua, tapi dia sudah lama terbiasa. Terhadap daya tarik penampilannya Rina masih cukup jelas, sekarang yang dia khawatirkan adalah Fernando. Karena begitu banyak tatapan mata yang memandang, dia takut Fernando akan merasa tidak nyaman, atau tidak percaya diri. Rina diam-diam melirik sekilas ke Fernando, kemudian tertegun. Pemuda itu, tentu saja menyadari tatapan penuh nafsu dan keserakahan. Tapi pandangan matanya sangat tenang serta cuek, penuh percaya diri, seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan semua tatapan tersebut. Sama sekali tidak ada reaksi. Pandangan mata Rina melintas, tiba-tiba merasa pemuda di sampingnya, menjadi sosok yang sangat misterius. Wanda Plaza pada lantai 4. Di sini ada banyak lembaga pelatihan, biola, gitar, piano, tari klasik, tari jazz dan lain-lain. Orang-orang datang dan pergi, penuh dengan keramaian, kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka. Itu di sana. Rina menunjukkan jarinya ke lembaga pelatihan yang dikenal dengan nama, Gaya dan Pesona. Wawancaranya dilaksanakan di tempat ini. Iya, kamu masuk dulu berbicara dengan bagian humas, aku keliling dulu sendiri di sini Fernando mengarahkan pandangannya ke sekitar. Baiklah, Rina menuju ke, Gaya dan Pesona. Fernando melihat ke sekeliling, di lantai ini pada dasarnya semuanya lembaga pelatihan. Gitar punk. Fernando tiba-tiba melihat sebuah poster untuk penerimaan anggota baru dari lembaga pelatihan gitar, dia langsung berjalan ke sana. Poster yang ditempel di pintu lembaga isinya untuk merekrut siswa dan guru. Fernando sebelumnya pernah menemukan tempat kursus pelatihan gitar di Kennedy Mall di Kota Lautan Timur. Dia ingin melamar menjadi guru pada saat itu, jadi dia masuk dan memainkan sebuah lagu. Tapi kemudian karena terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan, keinginan itu pun tidak jadi dilaksanakan. Sekarang datang ke kota Jingering, kembali melihat poster rekrut lembaga pelatihan gitar, ide ini muncul kembali lagi. Halo, apakah kamu ingin belajar gitar? Saat resepsionis melihat Fernando, datang menyambutnya sambil bertanya dengan tersenyum. Aku kesini untuk melamar posisi seorang guru, kata Fernando. Melamar menjadi seorang guru. Resepsionis menatap ke Fernando, kalau begitu silahkan kamu pergi ke ruangan bagian personalia, akan ada seseorang yang memberikan penilaian terhadap tingkat kemahiran gitarmu, melihat apakah kamu layak menjadi seorang guru gitar. Baiklah. Fernando datang ke ruangan bagian personalia, di kursi kantor duduk seorang wanita dengan kacamata berbingkai hitam, mengenakan pakaian kerja formal warna hitam, rambut panjang yang mengembang, dia adalah kepala departemen personalia Wafia Felicia. Setelah menjelaskan niat kedatangannya,
Wafia memberikan sebuah gitar kepada Fernando. Mainkan sebuah lagu yang paling kamu kuasai. Aku menguasai banyak lagu. Fernando meraih gitar dan berkata dengan serius. Alis Wafia terangkat sedikit, terlihat agak tidak puas. Mahir bermain gitar itu sulit, ingin memainkannya dengan baik dan menjadi seorang guru jauh lebih sulit lagi. Pemuda itu tampaknya agak sedikit angkuh. Kalau begitu pilihlah salah satu dari lagu yang paling kamu kuasai. Wajah Wafia terlihat tanpa ekspresi, dan nada bicaranya mulai sedikit dingin. Baiklah. Fernando memangku gitar dan mulai bermain. Suara gitar yang merdu tiba-tiba bergema di sejuru ruangan kantor. Memorial Cinta. Wafia langsung tertegun, dia bisa segera mengenali irama lagu itu, adalah musik versi piano dari Master Richard Clayderman. Saat irama lagu terus dipetik nadanya, tiba-tiba ada suara merdu, yang terdengar oleh indera pendengaran Wafia, mengalir ke seluruh nadi tubuhnya, merdunya tak terkira. Seperti angin sepoi-sepoi, membelai permukaan kulit, membuat sekujur tubuh merinding. Merdu dan lembut, tetapi juga terdengar ada nada kesedihan yang samar, sehingga dia tanpa sadar memejamkan matanya, wajahnya terlihat sangat menghayati. Beberapa menit kemudian, irama musik itu tiba-tiba berakhir. Sudah selesai. Wafia membuka sepasang matanya, tampak tertegun. Aku tidak tahu bagaimana kemampuan gitarku, bisakah aku menjadi seorang guru? Fernando meletakkan gitarnya dan tersenyum. Wajah Wafia tampak penuh dengan rasa malu, karena barusan saat mendengar lagu itu dia langsung memejamkan matanya untuk mendengarkan, tenggelam di dalam melodi lagu, tidak memperhatikan teknik gitar Fernando. Tapi, tingkat keahlian Fernando ini, benar-benar layak untuk menjadi seorang guru. Begitu musik dimainkan, langsung bisa membawa dia ke dalam penghayatan lagu, level ini tidak dimiliki oleh orang umumnya. Iya, tentu saja. Wafia langsung tersenyum, tampaknya pemuda di depannya ini, memang ada keahlian khususnya, jika tidak juga tidak akan begitu angkuh. Tentu saja, ada kemungkinan juga dia hanya pandai memainkan satu lagu ini saja. Tapi untuk mengajari pemula yang bermain gitar sudah lebih dari cukup. Siapa namamu? Wafia bertanya. Fernando. Baiklah, Fernando. Wafia mengangguk, aku akan memberitahumu tentang gaji dan fasilitas dari guru gitar pang kami, gaji pokok 4 juta, tunjangan makan bulanan 300.000, tunjangan transportasi 200.000, tunjangan sewa rumah 200.000. Selain itu, biaya mengajar per kelas, waktu mengajar kelas 50 menit sampai 60 menit. Total dari gaji rata-rata sebulan saat dibayarkan, 8 juta hingga 12 juta, tentu saja jika kamu memberikan kursus personal ke siswa, untuk seorang siswa akan ada bonus 2 juta. Fernando mendengarkan dengan seksama. Fasilitas-fasilitas ini di kota Jingering sudah termasuk benar-benar bagus, bagaimana dengan pertimbanganmu, apakah bermaksud untuk mengajar sebagai guru gitar di tempat kami? Iya, Fernando mengangguk, pertimbangannya adalah tiba di kota Jingering. Yang terutama adalah menstabilkan diri terlebih dahulu, mencari pekerjaan, kemudian perlahan-lahan menyelidiki informasi tentang keluarga Wahyudi dan keluarga Harto. Baiklah, kalau begitu kamu tanda tangani kontrak dahulu, nanti aku akan membawamu untuk berjumpa dengan guru lain dan memperkenalkan kamu. Wafia mendorong bingkai kacamatanya dan mengambil sebuah kontrak dari laci meja. Setelah selesai tanda tangan, langsung membawa Fernando ke ruang pertemuan. Di dalamnya terpajang meja panjang yang dikelilingi oleh 4 orang. 3 wanita dan 1 pria. Yang wanita berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian kerja formal, aura terlihat dari seluruh tubuhnya menunjukkan dia seorang musisi. Pria yang lainnya mengenakan jas dengan gaya rambut pendek, tampak jerawat di kedua sisi pipinya. Melihat Fernando masuk ke dalam, alisnya sedikit mengerut seolah-olah batas wilayahnya diambil oleh orang lain. Rekan-rekan semua, ini adalah guru baru di gitar pang kita, namanya Fernando. Wafia tersenyum lebar sambil memperkenalkan Fernando yang dibawa masuk olehnya.
Aku baru saja mendengarkan Memorial Cinta yang dibawakan olehnya, tingkat keahlian gitarnya sekitar level 6. Level 6, keren sekali. Semua guru-guru itu, pandangan matanya langsung bercahaya, sama sekali tidak menduganya, diikuti kembali dengan ucapan. Pak Fernando, masih sangat muda sudah sampai pada gitar level 6. Sepertinya sangat berbakat dalam musik. Satu level dengan guru kita Eka Chandra. Pak Eka, pada usia 25 tahun sudah mendapat sertifikat gitar level 6, sedang Pak Fernando masih begitu muda, terlihat belum berusia 25 tahun. Fernando tersenyum, tingkat keahlian gitarnya, dia sama sekali tidak tahu karena tidak pernah melakukan tes keahlian. Memorial Cinta, yang dimainkan barusan hanyalah salah satu dari lagu gitar sederhana yang dimainkan oleh Fernando. Dia juga tidak mengerti dari mana Wafiah memberikan nilai untuk tingkat keahlian gitarnya yang berada di level 6. Pak Fernando masih sangat muda namun tingkat keahlian gitarnya sudah di level 6, bagus sekali. Guru laki-laki bernama Eka Chandra juga turut memuji, tetapi nada suaranya sedikit terdengar aneh. Oh ya, Pak Fernando, apakah kamu punya sertifikat kelas untuk gitar level 6? Bab 328. Tidak ada. Fernando menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak memiliki sertifikat keahlian. Tidak ada. Eka langsung tersenyum kemudian berbicara dengan logat kota Jingering. Kalau begitu apa yang dikatakan oleh guru Wafiah dapat dipastikan 80% ada kekeliruan. Fernando ini, level gitarnya kemungkinan di tingkat 5, atau bahkan 4. Ah, Guru Eka, mengapa kamu berkata seperti itu? Seorang guru perempuan di sebelahnya bertanya dengan penasaran. Apakah itu masih perlu ditanyakan? Eka tampak tertawa, jika Fernando ini benar-benar memiliki keahlian gitar level 6, lalu kenapa dia tidak memiliki sertifikat? Petik 2. Sangat jelas, dia tidak memiliki keahlian level 6, jadi dia tidak mengikuti ujian. Karena dia takut ujian, bagaimanapun tes keahlian level 6 lagunya dipilih secara acak oleh penguji. Intinya adalah keahlian gitar Fernando yang tidak tinggi, yang dia bisa juga hanya, Memorial Cinta ini jelas merupakan lagu yang paling dikuasainya. Jadi saat dia memainkannya, membuat guru musik salah mengiranya berada di level 6. Selesai mendengarkan, kerumunan semua langsung mengangguk dan berpikir apa yang dikatakan Pak Eka sangat masuk akal. Jika Fernando benar-benar memiliki keahlian level 6, maka pasti akan pergi ambil ujian sertifikasi. Tapi dia sama sekali tidak memiliki sertifikat keahlian, yang berarti dia tidak mengambil ujian, atau tidak pernah mengikuti ujian. Jadi levelnya, tidak mungkin berada di level 6. Analisis Pak Eka cukup masuk akal. Seorang guru yang berdiri di samping perempuan menyahut. Ah, aku sampai lupa tentang hal itu. Wafiah memukul kakinya, wajahnya tampak penuh dengan penyesalan. Baru saja, aku tidak bertanya kepada Fernando tentang tingkat keahlian gitarnya, aku sudah langsung memintanya untuk menandatangani kontrak. Sekarang setelah kontrak sudah ditandatangani, mau mengubahnya pun sudah tidak bisa. Bu Wafiah kamu jangan panik. Eka berkata sambil tertawa, karena Pak Fernando dapat memainkan lagu, Memorial Cinta, sampai membuat kamu keliru berpikir bahwa keahlian tingkat gitarnya adalah level 6, setidaknya keahlian dasar gitar untuk pemula, dia masih memahaminya. Biarkan dia mengajari para pemula itu sudah lebih dari cukup, kan? Wajah Eka tampak penuh percaya diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali dia sepenuhnya. Benar juga, apa yang dikatakan Pak Eka sangat masuk akal. Wafiah tersadar kembali, kemudian berkata kepada Fernando, Fernando, selanjutnya kamu akan bertanggung jawab untuk mengajar para siswa pemula yang baru. Yang level tinggi, kukira kamu juga tidak mampu mengajarinya. Baiklah, Fernando mengangguk, mengajari siapapun, dia sama sekali tidak peduli, selama ada pekerjaan itu sudah cukup. Sedangkan terhadap Eka Chandra,
Fernando merasa dia entah kenapa tiba-tiba menjadi targetnya. Ini membuat Fernando merasa sedikit tidak nyaman. Sedangkan pandangan mata Eka yang melihat ke arah Fernando, terlihat dingin yang terselubung, muncul nada ejekan. Bocah, kelas gitar pang ini, kecuali aku yang lain semuanya adalah guru perempuan, terserah aku pilih mau menggoda siapa. Sekarang tiba-tiba ada guru laki-laki yang bisa menghalangi niatnya, tentu sangat merepotkan. Tapi dalam waktu 3 hari, aku akan membuatmu menggelinding keluar dari kelas gitar ini. Setelah rapat selesai, sampailah waktu mengajar di kelas. Pak Lukman ikuti aku akan membawamu untuk bertemu dengan murid-muridmu, Eka berkata kepada Fernando. Baiklah, Fernando dan Eka keluar dari ruang pertemuan, berjalan berdampingan di koridor. Pak Fernando, apakah kamu penduduk asli kota Jingering? Saat dia berjalan, Eka tampak bertanya dengan santai, berbicara logat daerah kota Jingering. Bukan, Fernando menggelengkan kepalanya. Kalau begitu orang dari Provinsi Sulemin Utara, atau dari luar provinsi. Tatapan mata Eka terlihat ada lintasan mengejek. Selama bertahun-tahun ini, kota Jingering mengalami perkembangan yang sangat-sangat baik, bagaimanapun juga kota ini adalah ibu kota Provinsi Sulemin. Tentu saja, semua ini tidak terlepas dari kalian pendatang ini, seperti orang dari Provinsi Sulemin, orang dari Provinsi Anuraga, orang dari Provinsi Joko, puluhan ribuan orang berbondong-bondong menetap di kota Jingering, memberikan kontribusi dalam perkembangan kota Jingering. Alis Fernando sedikit mengerut, kata-kata Pak Eka ini, di permukaan tampaknya memuji, tapi maksud dibaliknya penuh dengan kebanggaan sebagai penduduk setempat dari kota Jingering. Tidak seperti aku, nenek moyangku adalah seorang petani biasa, mereka juga tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara, tetapi mereka lahir di kota Jingering, mereka adalah penduduk setempat di kota Jingering. Ketika kota Jingering mulai digusur untuk dibangun kembali, mereka mendapat kompensasi 7 atau 8 buah properti. Pak Eka terus melanjutkan, tapi kamu pendatang asing, datang ke kota Jingering, datang untuk memberikan kontribusi sebesar itu dalam membangun kota Jingering, tetapi seumur hidup pun tidak mampu membeli sebuah rumah, menurutmu ini adil dan tidak? Wajahnya terlihat penuh dengan kemarahan, seolah-olah merasa empati terhadap ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi kilatan penuh kebanggaan di matanya, terlihat jelas ingin pamer ke Fernando. Pak Eka, apa yang ingin kamu coba sampaikan? Fernando mengerutkan kening lebih erat. Oh, hanya turut merasa bersimpati saja kepada kaum pendatang seperti Pak Fernando. Pak Eka menjawab, Pak Fernando, kamu adalah pendatang asing, tentu saja tidak ada uang pemasukan, tapi malah datang kemari menjadi guru gitar, 80% pasti ingin mencari seorang guru perempuan untuk diperistri. Tapi aku sarankan kepadamu untuk melepaskan rencana ini. 4 guru perempuan kita di lembaga kursus ini semuanya adalah penduduk lokal, mereka tidak mungkin tertarik kepadamu. Aku sudah menikah. Fernando berkata dengan nada datar. Sudah menikah. Pak Eka langsung tertegun. Mungkin istrinya itu juga pasti tidak terlalu menawan penampilannya. Pak Eka, apakah ruang kelasnya di sini? Fernando terlalu malas untuk meneruskan omong kosong dengan Pak Eka. Yang di depannya lagi, kamu langsung masuk saja. Pak Eka menghentikan langkahnya dan menunjuk ke ruang kelas di depannya. Baiklah. Fernando kemudian memasuki kelas. Sudah menikah masih juga berani keluar menggoda guru perempuan, bocah ini benar-benar bejat sekali. Pendatang asing, tetapi tidak juga memperlakukan aku dengan hormat. Lihat bagaimana aku mengerjaimu nanti. Bocah, waktu kita cukup panjang. Melihat ke punggung Fernando, di dalam pandangan Eka terlihat tatapan yang sangat dingin. Di kelas, Fernando memandang ke arah murid-muridnya. Ada lebih dari 20 orang, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, usianya antara sekitar 8-12 tahun. Halo Pak Guru, melihat Fernando masuk, anak-anak memanggil ke Fernando secara serentak, suaranya terdengar sangat bening. Halo anak-anak semuanya.
Fernando tersenyum, melihat anak-anak yang menggemaskan ini. Rasa ketidaksabaran barusan dalam sekejap langsung menghilang. Meskipun Fernando sudah tidak menyentuh keahlian bidang gitar selama bertahun-tahun, tetapi pengetahuan ini masih dalam ingatannya, mengajari anak-anak baru pemula ini, sudah lebih dari sekedar cukup. 2 jam kemudian, saat itu kira-kira sekitar jam 11 siang, sudah hampir jam makan siang. Kelas Fernando sudah berakhir, sore hari tidak ada kelas. Dia mengirim WhatsApp untuk bertanya kepada Rina, bagaimana situasi wawancara di tempatnya segera. Rina membalas pesannya. Pak Fernando, wawancaranya berhasil, fasilitas gajinya juga sangat bagus. Baru saja mengikuti 1 kelas, sore nanti bisa ke Hotel Hilton untuk siaran secara langsung. Baik, aku tunggu kamu di depan pintu Gitar Punk, kita pulang bersama. Fernando membalas pesan itu, sebelum check out dari kamar hotel, dia ingin berbicara sebentar dengan resepsionis Hotel Hilton dan memesan kamar VIP selama sebulan. Oke, Pak Fernando, saya akan segera ke sana. Pesan ini disertai dengan ekspresi emoji yang menggemaskan. Fernando memasukkan kembali ponselnya dan berjalan ke pintu keluar Gitar Punk. Eka dan Wafiah serta yang lainnya, keluar dari dalam ruangan. Pak Lukman, kenapa kamu berdiri di sini, tidak makan siang? Melihat Fernando, Wafiah tampak tertegun. Aku menunggu orang di sini, kata Fernando. Tunggu seorang. Eka memutar bola matanya. Kurasa kamu tidak punya uang untuk makan siang, bagaimanapun pendatang dari luar, tidak punya rumah di sini, perlu sewa rumah. Dan baru mendapatkan pekerjaan, masih belum mendapatkan gaji bulanan, pasti tidak punya banyak uang di tabungan. Fernando, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan bakmi goreng yang seharga 40.000, tunggu kamu sudah gajian baru dikembalikan. Aku benar-benar sedang menunggu seseorang. Alis Fernando semakin mengerut, jika bukan karena baru kenal, dengan sikap perilaku Eka Chandra yang begitu, sudah dari awal dia menamparkan mulut besarnya. Jangan menolak lagi, kamu seorang pendatang luar, di kota Jingering ini memangnya ada teman apa yang kamu kenal? Eka Chandra mencibir. Tak, suara langkah kaki datang, seorang gadis, berjalan datang kemari. Bab 329. Gadis itu berperawakan molek, mengenakan kaos olahraga, di alisnya terlihat tahi lalat warna merah muda, penampilannya sangat elok, seperti gambar wanita di dalam lukisan. Gadis cantik, yang termasuk golongan cantik. Melihat gadis itu tatapan Eka segera langsung melihat ke arahnya, terlihat matanya langsung melotot. Cantik sekali. Wafiah dan beberapa guru perempuan saat melihat gadis ini, juga terpesona dengan penampilannya yang menawan, dan bahkan merasa minder dengan diri mereka sendiri. Fernando melihat ke sana, ternyata Rina yang datang. Fernando, apa yang kamu lihat? Melihat Fernando menatap langsung ke gadis itu, Eka mengerutkan keningnya. Wanita cantik sekelas ini, memangnya level yang bisa kamu raih? Kamu sama sekali tidak sepadan dengan dia. Hanya penduduk lokal seperti aku yang baru sepadan. Pada saat ini, Rina sudah sampai di depan Fernando, tersenyum dan berkata, "Mari kita pulang, aku tidak ada kelas hari ini." Baiklah. Fernando mengangguk, tidak melihat ke arah Eka sama sekali, dan berjalan berdampingan dengan Rina ke arah eskalator. Ini, Eka langsung terpaku, tercengang di tempat. Wanita yang begitu cantik dan menawan, ternyata mengenal Fernando. Tidak mungkin. Dia mengusap-usap matanya lagi, melihat bahwa gadis itu memang pergi dengan Fernando. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang cantik dan molek itu tertarik dengan pria seperti Fernando? Dia itu hanyalah orang miskin dari luar daerah saja. Petik 2. Eka melotot lebar, tidak bisa mempercayainya. Di sampingnya para guru perempuan itu, juga tampak tertegun. Apakah dia pacar Pak Lukman? Keberuntungan Fernando tidak dangkal sama sekali. Bagaimana dengan gaji guru tari klasik di tempat gaya dan pesona sana? Sambil berjalan, Fernando bertanya. Lumayan sekali,
ada sekitar 12 juta sampai 14 juta per bulan. Dan hanya butuh mengajar di kelas selama 2 atau 3 jam sehari. Rina berkata, guru-guru lain di sana, juga sangat baik terhadapku, hanya beberapa guru laki-laki yang lebih menjengkelkan. Fernando tersenyum tak berdaya, dengan penampilan Rina seperti ini, pergi kemanapun akan menarik perhatian semua pria, menghadapi situasi ini sangatlah normal. Jika kamu berada dalam masalah, katakan padaku, aku akan membantumu, menyelesaikannya. Kata Fernando. Baiklah. Rina menganggukkan kepalanya keluar dari Wanda Plaza, Fernando dan Rina sampai di lobi Hotel Hilton. Kamu tunggu sebentar di sini, aku mau berbicara sebentar dengan resepsionis, mau booking kamar VIP selama sebulan. Fernando berkata kepada Rina. Baiklah, Pak Lukman. Rina ke samping dan duduk di sofa. Pada saat ini, di resepsionis juga berdiri seorang pemuda, berpakaian jas, dengan rambut keriting. Berwajah putih mulus, terlihat sangat tampan. Di telinga kirinya terlihat ada tindikan, sekaligus juga memberikan kesan anak berandalan. Anak laki-laki semacam ini, sangat menarik perhatian anak gadis. Dia tampak memeluk pinggang seorang wanita cantik di sebelah kirinya. Gadis cantik itu mengenakan t-shirt pendek yang memamerkan pusarnya dan memiliki wajah yang mirip dengan salah satu artis internet. Brengsek si Fernando itu, kenapa masih belum datang? Pemuda itu bergumam tidak puas. Pak Lang, tolong bersabar, kamar VIP hotel kami penuh hari ini. Jika Pak Lukman tidak check out sebelum jam 12, kami akan mengemas semua barang-barangnya dan membantumu check-in. Sekarang belum jam 12, masih ada sisa waktu 20 menit. Pihak resepsionis tersenyum kepada pemuda itu, kemudian dia melihat seorang pemuda berjalan kemari, dialah Fernando yang ditunggu-tunggu. Pak Fernando, kamu sudah sampai. Resepsionis tersenyum kepada Fernando. Jadi kamu Fernando. Pemuda itu melihat Fernando dari atas sampai ke bawah, sambil berkata dengan tidak sabar. Kamu, segera check out dari kamar VIP-mu dan enyahlah dari sini, aku masih menunggu untuk memakai kamar VIP itu. Ini masih belum waktunya, mengapa aku harus check out? Fernando melirik ke arah pemuda itu. Bocah, kamar VIP seharga 15 juta, malam, memangnya kamu mau tinggal 2 malam lagi? Pemuda itu kembali menatap ke Fernando dari atas sampai ke bawah, terlihat jelas tatapan penuh penghinaan di matanya. Masih ada waktu 20 menit dari check out, kamu tidak bisa menunggu 20 menit ini. Bocah, segera check out dan enyah dari sini. Di sebelahnya si wajah mirip artis internet juga buka mulut turut mengejek. Kamu juga tidak bercermin, melihat tampang sepertimu memangnya cocok untuk menempati kamar VIP. Menginap semalam pun tentunya sudah menghabiskan seluruh harta kekayaanmu. Apakah kalian berdua idiot? Apakah habis makan tai, kenapa bau sekali? Fernando melihat ke arah dua orang di depannya, tatapan matanya mulai dingin. Bocah, kamu punya nyali juga. Apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda itu langsung murka, matanya langsung melotot. Bajingan, siapa yang kamu panggil idiot? Wajah si artis internet juga tampak murka. Tolong kalian jangan bertengkar, dengarkan aku dulu. Pihak resepsionis melihat keadaan menjadi semakin tegang, segera menyarankan. Kemudian dia menatap ke Fernando lagi, Pak Fernando, Pak Lang ini adalah salah seorang anggota platinum dari Hotel Hilton kami, dan dia juga anggota keluarga Raban dari kota Jingering sini, dan dari pihakmu juga sudah kurang dari 20 menit untuk check out. Bagaimana, menurutmu, supaya bisa segera membantu proses check-in untuk Pak Lang, kamu check out sekarang juga. Pihak hotel kami akan memberikan kompensasi sebesar 4 juta kepadamu. Pemuda yang di samping, tampak sangat congkak. Bocah, 4 juta bukanlah jumlah yang kecil, ambil uangnya dan segera enyah dari sini, apa boleh buat, karena posisiku adalah anggota platinum. Hahaha. Ada baiknya punya uang, kemanapun kamu pergi, pasti mendapatkan perlakuan yang berbeda. Di samping wajah artis internet, juga tampak congkak.
Bocah masih tidak segeranya, jangan sampai menghalangi urusanku ke kamar VIP untuk melakukan sesuatu. Terhadap kata-kata ini, Fernando langsung mengabaikannya, dia langsung melihat ke resepsionis. Hotel kalian, perlakuan kepada anggota platinum sebegitu hormatnya, pengalaman menginap tamu biasa pun tidak dipedulikan. Bagaimanapun kalian ini adalah hotel bintang 5, masih ada juga aturan seperti ini. Pihak resepsionis sesaat tertegun, sambil tersenyum lalu menjawab, ini bukanlah aturan dari hotel kami, hanya dari sudut pandang aku terhadap pengalaman menginap anggota platinum. Lagi pula nilai yang dibawa oleh anggota platinum ke hotel kami jauh lebih tinggi daripada tamu biasa seperti kamu. Bagaimana caranya bisa menjadi anggota platinum? Fernando bertanya, bocah, jangan-jangan kamu juga mau seperti aku. Pemuda di samping itu mencibir dan tertawa. Anggota platinum, setidaknya menghabiskan biaya 200 juta per tahun di Hotel Hilton. Kamu, punya modal sebesar itu. Fernando tidak peduli sama sekali dengan pemuda itu, tetapi mengambil kartu kamar dan Supreme Black Card kemudian meletakkannya di meja lobi berkata dengan nada datar. Gesek kartunya, kamar VIP aku booking selama sebulan. Booking kamar VIP selama sebulan. Mendengar ini si pemuda, si wajah artis internet dan resepsionis, langsung tertegun semua. Pak, kamu, apakah kamu mau booking untuk 1 bulan? Suara resepsionis depan langsung terbata-bata. Kamar VIP 15 juta malam, sebulan maka harganya akan sebesar 450 juta. Jangan banyak omong kosong, gesek kartunya. Kata Fernando. Baiklah. Pihak resepsionis tampak gemetaran mengambil kartu dan memasukkannya ke dalam mesin EDC. Fernando memasukkan kata sandi. Set. Tagihan itu tercetak keluar. 450 juta, transaksi berhasil. Pak, kamar VIP bisa kamu tempati selama sebulan, setiap hari nantinya akan ada orang yang akan membersihkannya. Resepsionis menyerahkan kartu kamar dan Supreme Black Card kepada Fernando dengan sikap penuh hormat. Pemuda dan artis berwajah internet, langsung tertegun. Apakah bocah ini gila? Langsung booking kamar VIP selama sebulan. Dan sekali mengeluarkan uang sebesar 450 juta untuk digunakan di hotel, bahkan si pemuda itu sekalipun merasa gentar, berpikir itu sama sekali tidak perlu, tidak layak untuk menghabiskan uang sebanyak ini. Saya menghabiskan biaya sebesar 450 juta, sekarang, apakah aku sudah anggota platinum hotel ini? Fernando melihat ke pihak resepsionis. Pak Fernando, Anda telah menghabiskan lebih dari 450 juta jadi Anda secara otomatis menjadi anggota Diamond dari Hotel Hilton kami. Wajah resepsionis segera terlihat senyum menyanjung, tidak lagi tampak tatapan menghina seperti tadi. Bersambung ke bab 330. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.